anak kadang-kadang ada anak yang jijik, anak-anak yang nggak suka. Ya, nah itu dia bisa dengar arahannya masuk di otak yang merah. Dia lihat orang tuanya selalu menjalankan seperti itu, masuk di otak yang merah, dan dituntun tangannya untuk belajar membuang tempat sampah, itu masuk di otak yang merah. Kalau tiga cara itu, maka memori tentang peraturan membuang sampah di otak merahnya semakin kuat dia ingat. Dan semakin mengerti dia, semakin paham dia, akhirnya semakin sadar untuk mengerjakan. Dan ingat, harus diulang-ulang juga, ya, apapun peraturan. Ya, nah bangun pagi, ya, ayo langsung, ya, wudu. Cuman kalau masih ngantuk, coba usap-usap tangannya supaya panas, taruh di mata. Itu diajarin. Itu namanya memberikan arahan, ya. Boleh nggak kita bikin juga peraturan-peraturan? Boleh, kasih tahu juga peraturannya. Tapi anak sekarang, kalau ibu memberi peraturan, bapak memberi peraturan, jelaskan kenapa dibikin peraturan itu, untuk apa tujuannya, ya. Itu harus jelaskan, karena banyak orang tua pokoknya harus, pokoknya, wah pokoknya. Anak sekarang nggak suka pokoknya. Kenapa? Ini batang otak nih yang warna ungu nih bisa tegang, makanya dia bisa menolak, denial. Ya, nah itu ya. Jadi arahan, peraturan itu semua akan masuk di otak yang merah, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan konsep baterai kasih, itu arahan yang diberikan pada anak, ya, lebih sulit dikerjakan oleh anak, lebih sulit. Kenapa? Karena nggak ada energinya. Tahu sih buang sampah pada tempatnya dan tempat sampahnya itu, cuman karena nggak ada energi yang jalan listrik di badan, ini badan jadinya mager, malas bergerak gitu. Ya, nah kalau dulu kita belum tahu konsep baterai kasih, apakah setelah besar ini kita bisa charge baterai kasih? Bisa banget, iya. Ya, saya juga waktu mengerti baterai kasih bukan waktu anak-anak masih bayi atau bukan. Ya, ini penelitian ini baru sosialisasikan di 15 tahun terakhir. Karena anak-anak kami juga sudah mulai agak besar, baru kita paham tentang baterai kasih gitu. Tahu sih bahwa memberikan pujian itu bentuk kasih sayang, memeluk kasih sayang, itu kan belum sistematis seperti tadi yang kita belajar sama-sama, ada 5 baterai, harus begini gitu. Maka usia pun sudah dewasa, bahkan sudah kuliah, Bapak Ibu karena baru belajar, baru mau menerapkan ini, ya alhamdulillah, silakan segera pakai. Untuk itu makanya kalau kita tanya sama anak, ya, nak, ini ada konsep baterai kasih sayang, ya. Bunda cuma nggak tahu nih kamu baterainya apa ya, misalnya gitu ya. Kamu baterainya apa? Kasih aja tadi tes yang ini Bun, yang tadi kuis cepat tadi. Ya, sekarang kamu coba ya, kalau kamu mundur jadi anak SD, terus di sekolah mau bikin teater, kamu mau jadi penonton, sutradara, penulis skenario, atau pemainnya, suruh pilih 2 di antara itu. Aku mau penonton dan pemain Bunda, penonton. Kalau gitu penonton itu yang damai, pengamat atau pragmatis, pemain yang gembira, ya. Berarti dia ambivert. Kalau gitu apa bahasa kasihnya? Oh, bahasa kasihnya kalau dia penonton, sentuhan fisik. Ya, pilihan keduanya artis, dia berarti kata-kata peneguhan. Ya, maka Bunda setiap hari yang Bunda lakukan pada anak, ya, sentuhan fisik pertama, kata-kata pendukung kedua. Jadi kalau setiap ketemu, Bunda peluk atau usap-usap ininya pundaknya, apalagi anak laki, usap-usap kepalanya sambil dipuji. Nah itu, wah itu mantap itu. Itu anak insya Allah listriknya selalu nyala, Bunda minta tolong apapun dia akan sigap untuk dia kerjakan, kecuali dia sakit.
Jadi kalau Bunda sudah mengisi baterai kasih sayang anak atau pasangan, tapi kok kelihatannya kok dia mager juga, bisa saja dia sakit, atau dia lapar, atau dia ngantuk. Jadi itu juga faktor itu harus kita perhatikan ya. Jadi sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan, ya kita bisa mulai belajar tuh. Nah, kalau perlu dicatat tadi tuh baterai-baterainya ya. Nanti makalahnya akan saya bagikan juga Bu Afi. Ya, ayah bunda, bapak ibu yang memang ingin makalahnya, monggo nanti menghubungi panitia ya. Nanti. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga impian Sentia di Kintamani terpuaskan oleh jawaban. Oh, jauh banget ya di Kintamani, Masya Allah, Bu Titian. Dok, untuk saya bertanya boleh ya dok? Tadi boleh banget. Ini dokter nih. Baik. Kalau orang yang bahasa kasih pertamanya itu sentuhan, bagaimana dengan pasangan yang LDR? Padahal dia jarang sekali bertemu. Nah, apa hal yang pertama kali dilakukan supaya bahasa kasihnya terpenuhi? Solusinya bagaimana dok? Terima kasih. Nah, ini yang bahasa kasih sentuhan fisik utama LDR ini juga kesiksa ini. Makanya yang bisa dibikin gampang itu adalah setiap kirim WA ada emoticon peluk. Nah, tentu pada saat bertemu ya, misalnya sudah 1 bulan, kemudian si suami yang baterai kasihnya sentuhan fisik, kemudian datangi istrinya, tolong kalau si suami langsung peluk istri, ya si suami nih yang baterainya sentuhan, suami peluk istri, tolong istri jangan gitu, karena banyak istri-istri geli, jangan langsung balas peluk lagi, ya. Dan misalnya suami cuman bisa 2 hari bersama istrinya, atau 2 hari jangan ditinggalin tuh ya, jalan gandengan tangan, pelukan. Nah itu yang bisa dilakukannya hanya seperti itu ya, lumayan lah ya. Tapi tadi emoticon peluk itu penting banget buat mereka. Peluk ya. Memang ini tersiksa banget ini yang sentuhan fisik kalau LDR, Masya Allah. Sama kalau tadi waktu biasanya video call Bu Afi. Ya, saya selalu perhatiin kalau ada suami istri video call lama banget. Nah, itu pasti pasangannya itu quality time. Walaupun misalnya nih video call gitu ya, si suami lagi kerja, nih istrinya yang quality time, video call HP-nya tetap nyala video call, taruh di depannya. Itu biasanya baterai quality time yang LDR. Dan nanti suatu pulang ketemu, itu juga nggak boleh ditinggal itu. Memang lebih idealnya pasangan ikut ke tempat pasangan yang memang baterainya quality time. Cuman kan itu nggak mudah juga ya, nggak mudah. Makanya kita siasati dengan teknologi komunikasi. Zaman dulu lebih tersiksa lagi Bu Afi, karena teleponnya harus di telepon umum. Interlokal, aduh. Surat pos. Iya, surat pos. Rindunya hari ini baru sampai 2 minggu. Nah, sekarang kita tetap harus bersyukur walaupun LDM, teknologi komunikasi jauh lebih memudahkan ya. Itu saja kita syukuri ya. Kalaupun kita gelisah, gundah gelisah di tempat jauh karena udah lama nggak dipeluk, itulah kita minta selalu sama Allah kekuatan, kita istighfar. Nah, kembali lagi perbanyak ibadah, yang puasa. Karena itu nanti karena ibadah ini juga salah satu manfaatnya membuat baterai kasih sayang juga tercharge. Karena dengan kita ibadah, kita tahu Allah Maha memberikan kasih sayang ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka walaupun tidak di-charge seperti tadi teorinya, maka Allah akan curahkan kasih sayang itu. Ya, jadi ibadah itu penting banget, karena nanti baterai semua setelah kita ibadah, setelah misalnya yang muslim, setelah kita melaksanakan sholat, itu tanpa terasa itu baterai kita terpenuhi itu, karena kita selalu ya memohon pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Demikian Bu Afi. Terima kasih dokter semua.
jawabannya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf kita tidak bisa membacakan satu persatu. Saya cukupkan untuk pertanyaan dari UNI. Saya lanjutkan, rekan-rekan dan ayah bunda hebat sekalian. Webinar ini hanyalah sebuah pemantik ilmu yang luar biasa dari Dr. Aisyah hari ini tidak akan mengubah apapun di rumah kita. Jika setelah Zoom ini ditutup, kita tidak mulai mempraktekkan dan mengamalkannya. Sepulang dari webinar ini, yuk coba tengok anak kita, tengok pasangan kita, lihat matanya dan tanyakan dalam hati, berapa persen baterai kasih sayang mereka hari ini, dan apa yang kita bisa lakukan untuk memutasnya. Keluarga yang hangat tidak dibangun dengan semalam, tetapi dimulai dari konsistensi kita untuk saling mengisi daya setiap harinya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang luar biasa, Dr. Aisyah Dahlan, Terima kasih Bu Alfi. DCHI CI. Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh panitia dan tentunya seluruh peserta yang luar biasa antusiasnya dari awal hingga akhir acara. Saya Ati selaku moderator memohon maaf segala khilaf dan kekurangan selama memandu acara hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Baterai penuh, keluarga utuh. Lagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih buat Bu Uni. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah tambah mesra ya, tambah utuh keluarganya. Terima kasih Bu Alfi, Bu Naomi. Sama-sama Dr. Aisyah. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Naomi. Terima kasih kepada Ibu Aisyah yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Alfi yang telah memandu sesi materi dan diskusi pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kegiatan webinar untuk peningkatan ASN Kemenuk Bangga BKKBN seri 2 dengan tema